Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya masih dalam rangka menyebar luaskan informasi dan wawasan ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan, mendiskusikan terkait dengan kekuasaan ya. Nah, judul ini diambil dari eh, peristiwa adanya kunjungan Paulus ke Indonesia dalam rangka tur ya, tur ke beberapa negara, negara-negara Asia termasuk setelah dari Indonesia ke Papua Nugini katanya seperti itu. Namun di dalam kesempatan pidato ya di depan presiden, Paus Paulus menyampaikan tentang bahaya kekuasaan ya teman-teman. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut ya bahwa kekuasaan itu bagi saya sih sebenarnya bagai pisau bermata ganda ya. Bila pisau itu digunakan untuk kebaikan, ya bisa jadi memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan. Tapi bila pisau itu digunakan untuk kejahatan, ya tentunya akan menjadi suatu kemadaratan. Begitu juga dengan kekuasaan ya. Sejarah mengatakan bahwa kekuasaan banyak sekali menimbulkan kekerasan, kekejaman, peperangan, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada beberapa pandangan ya dari Machiavelli, kekuasaan itu harus direbut dengan menghalalkan segala cara, dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau violence ya. Itu banyak sekali dipraktekkan dalam konteks bernegara, dalam konteks perebutan kekuasaan. Saya kira di belahan dunia manapun merebut kekuasaan itu sudah biasa ya, menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika dan moralitas. Namun juga sejarah mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak selamanya buruk ya, tidak selamanya kejam gitu. Kekuasaan itu tidak selamanya menimbulkan kekerasan ya, menimbulkan huru-hara. Tapi juga kekuasaan yang dikelola dengan baik, kekuasaan yang dijalankan dengan etika, dengan moralitas, menjunjung tinggi kejujuran, kekuasaan tersebut bisa memberikan dampak yang positif, bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Contoh misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saya sedikit menyinggung tentang Rasulullah sebagai pemimpin yang punya kekuasaan, punya memegang kedaulatan ya atas negara Mekah dan Madinah. Kekuasaan yang dijalankan oleh Rasulullah adalah kekuasaan yang egaliter ya, kekuasaan yang manusiawi, kekuasaan yang benar-benar memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Bahkan menurut sejarah kekuasaan Rasulullah itu ketika datang ke Madinah itu melindungi penduduk Madinah yang pada saat itu penduduk Madinah itu ada dibagi tiga golongan ya, ada golongan Muslim, ada Kristen dan ada Yahudi. Nah di sana Rasulullah mengatakan dan istilahnya mendeklarasi ya bahwa penduduk yang ada di Madinah itu wajib dijaga hak-haknya, wajib dilindungi dari kejahatan, wajib dilindungi dari kekerasan. Tidak ada yang tidak boleh yang sorry ya, tidak boleh ada yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan diskriminasi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat di Madinah. Bahkan tercantum dalam apa? Dalam Piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu pasal-pasal
awalnya itu mengatakan tentang kemanusiaan. Nah itu ya sedikit tentang kekuasaan menurut saya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah ini ya ada pemberitaan dari Tempo, edisi Minggu 8 September 2024 yang berjudul Makna Kunjungan Paus Fransiskus. Oh, Paus Fransiskus bukan Paus Paulus. Pesan kesederhanaan dan bahaya kekuasaan. Nah, Paus mengatakan dalam kesempatan pidatonya di depan Pak Jokowi juga ya, menyinggung kekuasaan yang kerap ingin memaksakan penyeragaman visi dan tujuan. Akibatnya timbul kekerasan di dalam negara. Nah, saya memahami bahwa konteks Paus Fransiskus ini adalah untuk meminimalisir penggunaan, bahkan mengeliminir penggunaan kekuasaan untuk menyeragamkan atau untuk menciderai nilai-nilai pluralisme. Nah, kan sebenarnya dalam sejarah perjalanan Indonesia itu yang saya ketahui ada praktek-praktek kekuasaan yang ingin menyeragamkan atau ingin menjadikan kehidupan ini satu simbol ya, gitu. Atau ingin kehidupan bernegara itu satu warna. Atau ingin kehidupan demokrasi dan politik itu dalam satu visi gitu. Kalau dulu dalam sejarah Orde Baru itu ada asas tunggal ya. Sebenarnya asas tunggal itu ya menurut saya sih bagus-bagus aja. Artinya asas yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah asas tunggal ya. Namun dalam prakteknya ada semacam pemaksaan, ada semacam melakukan stereotip kepada mereka-mereka atau kepada kelompok-kelompok yang tidak menjadikan Pancasila sebagai asas dalam kehidupannya, dalam kehidupan politik, organisasi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan ya. Nah, sebenarnya apakah mereka yang tidak berasas Pancasila itu bertentangan dengan negara? Ya belum tentu juga ya, belum tentu juga bertentangan dengan negara. Karena bagi sebagian orang, sebagian pihak yang menggunakan asas selain Pancasila atau menggunakan asas agama, mereka juga masih tetap mematuhi dan menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai aturan ya, sebagai seperangkat aturan hukum untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika sebagian orang menggunakan asas Islam, bukan berarti mereka itu mengingkari terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Namun seperti halnya beberapa data dan informasi, asas tunggal itu sebenarnya tujuannya untuk membangun kepatuhan ya, membangun kepatuhan dari masyarakat agar masyarakat itu patuh kepada penguasa. Nah itu sebenarnya dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai pluralisme ya atau nilai-nilai kemajemukan. Nah teman-teman ya, saya sebagai orang Islam dan saya sebagai orang Indonesia, makna dari Pancasila itu sendiri sebenarnya sudah termaktub ya atau sudah tercantum nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi nilai-nilai universal. Siapapun orangnya gitu ya, dimanapun dia berada ketika dia tinggal di Indonesia, tentu akan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam segenap kehidupannya. Saya diajarkan semenjak sekolah dasar sampai sekolah lanjut tentang nilai-nilai Pancasila.
Ketika aktif di organisasi, aktif di pekerjaan juga sama seperti itu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya sudah terinternalisasi ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi reaksi negatif dari sebagian orang yang dianggap bertentangan dengan Pancasila? Ya saya sih tidak eh, langsung menjas bahwa itu adalah upaya makar ya. Tapi kita lihat dalam perspektif lain bahwa mereka yang katakanlah kelompok oposisi itu bukan berarti ingkar terhadap dasar-dasar negara, tapi mereka ingin memberikan pesan-pesan khusus bahwa siapapun termasuk negara harus berpedoman dan harus komitmen terhadap penegakan atau pelaksanaan nilai-nilai Pancasila gitu. Namun dengan perspektif yang berbeda. Atau bisa jadi ya kelompok-kelompok tersebut itu memberikan kritik. Kritik atas apa? Atas perilaku-perilaku yang mungkin dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam kebijakan negara pun juga bisa jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa kebijakan negara itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila ya. Semacam dalam praktik ekonomi bisa jadi dalam kebijakan-kebijakan negara ada yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi, dalam lingkungan, dalam pendidikan ya. Itu banyak sekali ya gitu kebijakan-kebijakan yang dianggap merusak lingkungan atau dianggap tidak mencerminkan keberlangsungan hidup ya. Nah, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, pesan Paus tersebut menurut saya gitu ya, itu saya tidak menganggap bahwa pesan Paus ini dialamatkan kepada salah satu kelompok ya, tapi semua orang yang hidup di Indonesia itu mesti menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman ya. Kalau Anda tidak sepakat dengan istilah pluralisme, ya katakanlah gitu yang bahasa yang lebih umum yaitu keberagaman. Ya jelas ya karena rakyat atau masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan lain sebagainya. Dan itu adalah keberagaman gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan unity in diversity gitu. Nah, teman-teman ya sebenarnya saya ingin mengkaji tentang kata bahaya kekuasaan gitu ya, bahaya kekuasaan. Nah, kalau tadi Paus itu mengatakan bahwa bahaya kekuasaan dipaksakan, tujuan memaksakan penyeragaman itu, ya oke lah mungkin menurut pandangan dia. Namun sebenarnya gitu ya ada pandangan yang lebih urgent tentang bahaya kekuasaan. Nah, bahaya kekuasaan yang saya maksud adalah apa yang disebut dengan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk melakukan korupsi dan merugikan hajat hidup orang banyak. Ini berdasarkan pada kondisi kita hari ini ya. Kondisi Indonesia yang hari ini masih terpuruk dalam bidang kesejahteraan gitu. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa Indonesia hari ini masih terpuruk dalam hal kesejahteraan, dalam hal keadilan? Ya jelas data dan fakta menunjukkan bahwa hari ini ya perekonomian masyarakat itu masih dianggap masuk pada fase yang rawan. Jadi kalau hari ini gejolak ekonomi yang tidak tentu, terus gelombang PHK
daya beli semakin menurun, inflasi semakin meningkat, ya saya kira itu adalah persoalan kita hari ini gitu. Nah, persoalan-persoalan ekonomi ini sebenarnya ada kaitannya dengan tata kelola pemerintahan. Saya kira banyak negara-negara yang dianggap gagal, yang dianggap tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat tentang kesejahteraan, itu terjadi karena kegagalan dalam tata kelolanya. Nah, biasanya kalau yang berkaitan dengan tata kelola, ini berbicara tentang abuse of power atau penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini sebenarnya yang menjadi titik kritis dari bahaya kekuasaan. Itu. Saya sih sebenarnya bukan berarti tidak penting ya membicarakan tentang penyeragaman, berbicara tentang pluralisme. Penting, memang itu juga bagian dari bahaya kekuasaan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini kita berkomitmen untuk mencegah terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan saya kira jika praktek-praktek abuse of power itu terjadi dan dilakukan secara masif, ya saya kira efeknya akan besar dan jangka panjang. Masyarakat yang hari ini ya mengharapkan akan kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih layak, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, ya urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan keamanan, bahkan urusan hukum, hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Hari ini bisa jadi masyarakat sulit untuk didapatkan. Nah, ini yang menjadi persoalan ya teman-teman. Oke, kita masuk pembahasan tentang bahaya kekuasaan ya. Nah, kekuasaan dalam segala bentuknya memang seringkali dikaitkan dengan bahaya. Ini bukan tanpa alasan ya. Ada beberapa faktor yang membuat kekuasaan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Tadi saya sampaikan ya tentang korupsi ya. Kekuasaan yang besar seringkali mengundang godaan untuk menyalahgunakan demi keuntungan pribadi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga penyuapan, dan bentuk-bentuk korupsinya yang sekarang mungkin lebih banyak lagi ya. Ada gratifikasi, suap, dan lain sebagainya. Ada money laundry ya. Nah, itu juga salah satu bentuk-bentuk korupsi. Penyalahgunaan kekuasaan atau tadi yang disebut abuse of power ya. Terus kehilangan kontak dengan realitas. Orang-orang yang berkuasa seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ingin menyenangkan mereka. Hal ini bisa membuat mereka kehilangan kontak dengan realitas dan membuat keputusan yang tidak bijaksana. Artinya kekuasaan yang dipraktekkan ya, seringkali kekuasaan yang mencerminkan power yang besar gitu, kekuatan yang besar, tapi tidak mencerminkan realitas yang sesungguhnya ya. Artinya realitas kita di masyarakat kita itu seperti apa sih? Kemiskinan masih merajalela, pengangguran semakin meningkat ya, kekerasan, kriminalisasi, dan lain sebagainya, itu juga menjadi suatu fenomena yang harus ditangkap, yang harus disapa, yang harus disentuh oleh kekuasaan. Itu. Perubahan kepribadian dan konflik ya, perbedaan pendapat dan kepentingan seringkali memicu konflik ketika kekuasaan menjadi taruhannya. Kekuasaan dilaksanakan dengan cara ugal-ugalan, kekuasaan dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip dasar bernegara, ini akan menjadi konflik, Pak. Ya. Konflik pun juga terdiri dua jenis konflik itu sendiri, ada konflik horizontal dan ada konflik vertikal. Nah, konflik vertikal itu biasanya antara kekuasaan dengan masyarakat. Konflik horizontal, jika kekuasaan sudah mengarah kepada provokasi adu domba, ya artinya masyarakat dengan masyarakat juga terjadi konflik. Masyarakat yang pro terhadap kekuasaan dan masyarakat yang kontra kepada kekuasaan, mereka menjadi konflik.
Nah, ini contoh dalam sejarah ya. Sepanjang sejarah kita bisa melihat banyak contoh bagaimana kekuasaan dapat menjadi bahaya ya. Semacam Nazi di Jerman, Adolf Hitler ya menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan genosida terhadap jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya. Uni Soviet juga sama ya. Ada Joseph Stalin menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembersihan besar-besaran terhadap lawan-lawan politiknya dan menciptakan negara totalitarian. Terus juga banyak sekali rezim otoriter lainnya di belahan dunia yang bisa kita lihat ya. Seperti misalkan di belahan atau di timur, ya Timur Tengah, atau di Amerika Latin ya, itu juga sama ya. Namun perlu pendalaman lebih jauh untuk memahami sejarah-sejarah otoritarian yang terjadi di dunia ini ya teman-teman. Nah selanjutnya saya menyampaikan pentingnya tentang check and balances. Check and balances itu adanya keseimbangan ya, adanya keseimbangan antara siapa? Antara kekuasaan dengan yang dikuasai ya, antara negara dengan masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakatnya begitu. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penting adanya sistem check and balances ya. Sistem ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan individu atau kelompok tertentu dan memastikan bahwa kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan umum. Check and balances adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan individu ya atau kelompok tertentu. Tujuan utama dari sistem check and balances mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan kekuasaan digunakan untuk kepentingan umum, menjaga keseimbangan kekuasaan. Nah, kalau kita berbicara tentang demokrasi, ya, check and balances ini penting ya, karena makna dari demokrasi itu adalah pembagian kekuasaan. Kenapa kekuasaan dibagi-bagi? Agar terciptanya keseimbangan. Kekuasaan itu tidak numpuk dalam kelompok tertentu, ya, dalam identitas tertentu, tapi kekuasaan itu harus dibagi-bagi. Dalam konteks demokrasi itu kan dibagi ke dalam 3 lembaga yang kita kenal dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Namun sekarang juga tidak hanya ketiga lembaga itu, pilar demokrasi yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan kebebasan pers gitu. Nah, kebebasan pers ini juga menjadi penting atau punya peran penting untuk melakukan atau mewujudkan check and balances itu ya. Nah, itu. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam rangka penyebarluasan informasi dan wawasan. Apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan tulis saja di kolom komentar, teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa.